Seluruhnya siap, gerak. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Silakan duduk kembali. Silakan. Nah, baik. Anak-anak kami kelas 9 SMP 3 MAU. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama dulu kita menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, karena kita sudah selesai berdoa, tentu kita secara pribadi lepas pribadi tenang hati kita merasa bahagia untuk melanjutkan kegiatan kita. Sebelum kita melangkah ke depan, ketua kelas, mana ketua? Ya, bagaimana hari ini ketua? Apakah semua hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, bagus. Nah, baik anak-anak kami kelas 9, pertama dulu kita mengucapkan syukur, terima kasih. Mengapa? Karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, tentu pada minggu yang lalu telah kita memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai mengidentifikasi teks diskusi. Apa materinya? Mengidentifikasi teks diskusi. Ya, saya yakin Bapak yakin bahwasanya selama beberapa hari ini Anda telah memahami, Anda bisa mengungkapkan kembali apa pembelajaran yang pernah kita pelajari sebelum ini. Mungkin di antara anak-anak kami ada yang bisa mengungkapkan kembali? Ada? Ya, silakan. Sudut pandang yang teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi yang bisa? Ada? Oke, silakan Destriani. Dalam pelaksanaan diskusi ada pendapat yang setuju dan atau mendukung, ada juga pendapat yang bertentangan atau tidak setuju. Baik, terima kasih. Silakan dulu buat Agus, buat teman-teman. Baik, anak-anak kami kelas 9. Dengan demikian mungkin kita hanya mengingatkan sekilas mengenai apa yang pernah kita pelajari pada minggu yang lalu. Melalui kesempatan ini Bapak memberikan semangat, Bapak memberikan motivasi buat Anda. Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita capai? Cita-cita. Untuk mencapai cita-cita, mencapai kesuksesan. Nah, baik, dalam pertemuan kita kali ini, pertama biar jelas kepada kita apa yang akan kita pelajari. Nah, pada pertemuan ini kita membahas mengenai KD 3.10. Silakan lihat di depan, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan yang dibaca, aktual yang dibaca dan didengar. Itulah KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai, pertama, siswa nanti atau peserta didik
dapat menjelaskan ciri-ciri teks diskusi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, siswa atau peserta didik menentukan bahasa teks diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah struktur teks diskusi. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpulkan argumen yang mendukung atau pro dan argumen yang kontra ataupun yang menentang. Itulah yang akan kita bahas, ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, oleh karena itu mungkin kita sudah tahu mengenai KD, kita sudah tahu mengenai tujuan pembelajaran, maka Bapak perlu memberitahukan kepada anak-anak kami langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan materi pada hari ini. Untuk itu saya ajak semua perhatian anak-anak kami, ya, sebelum kita masuk ke langkah-langkah sebagai peserta didik yang baik, kita harus ada pendidikan ataupun mempunyai karakter yang baik. Karakter yang pertama, sebagai peserta didik harus ada sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Yang menjadi langkah-langkah pembelajaran kita. Nah, pertama, ya, silakan lihat, membaca teks diskusi dampak sosial bagi remaja, kemudian menjawab pertanyaan. Yang kedua, mengamati tayangan video dampak negatif penyalahgunaan media sosial bagi remaja dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan LKPD. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok di depan kelas. Dan yang kelima, kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok penyaji, yang mana setiap kelompok nanti hanya mewakili satu orang saja. Dan yang keenam nanti adalah mengerjakan soal evaluasi. Nah, bagaimana? Udah jelas mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita? Ada pertanyaan? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang coba dibuka teks diskusinya berjudul media dampak media sosial bagi remaja. Silakan diambil. Dampak media sosial bagi remaja. Sudah? Ini dampak media sosial bagi remaja. Sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah dilihat, ini ya, dampak media sosial bagi remaja yang berjudul media sosial bagi remaja menumbuhkan atau menghambat. Silakan anak-anak kami baca, ya. Saya berikan waktu kurang lebih, ya, saya berikan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit, ya, untuk membacakannya. Setelah itu nanti saya persilakan anak-anak kami untuk menyimpulkan dan mencari informasi yang terdapat dari teks diskusi yang berjudul media sosial bagi remaja. Disilakan.
Silakan baca dengan teliti. Setelah itu nanti simpulkan apa informasi yang bisa kita dapatkan dari teks diskusi tersebut. Selesai kan? Sudah. Sudah bisa diungkapkan kembali? Sudah. Bisa diceritakan sekilas mengenai informasi yang ada di teks diskusi di atas ini? Bisa. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin, Pak. Oke, kalau misalnya Anda yakin, sekarang kita coba. Saya coba dulu, anak kami si Pespi. Mana Pespi? Oh ya, silakan. Apa kira-kira informasi yang kamu dapatkan melalui teks diskusi di atas? Silakan. Media sosial merupakan media komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Ya, coba ulangi kembali dan jelas. Ya, jangan terlalu cepat-cepat. Media sosial merupakan media komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Saya coba anak kami si Nofrin. Silakan Nofrin, kalau bisa. Periode remaja adalah masa transisi dalam periode anak-anak ke periode dewasa. Periode ini sering dianggap sebagai masa-masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu orang lagi yang bisa? Ada? Coba si... Oh ya, silakan si... Siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya. Dampak media sosial bagi remaja terbagi menjadi dua, yaitu satu, dampak positif dan dampak negatif. Baik, terima kasih. Nah baik, ada kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan, informasi satu lagi? Ada? Oke, silakan. Kesimpulan teks bacaan adalah ketergantungan pada media sosial mempunyai dampak negatif atau buruk kepada remaja dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ada beberapa tadi yang telah menyampaikan pendapatnya. Dan kalau kita lihat dari awal, tengah, hingga selesai dari teks diskusi ini, maka semua itu adalah inti atau isi atau informasi dari teks diskusi berjudul media sosial bagi remaja menumbuhkan ataupun menghambat. Sekarang Bapak tanya, ini teks diskusi ini isinya ini berbicara berguna untuk dengan siapa? Berguna kepada kita? Iya, Pak. Iya tidak? Iya, Pak. Sebagai Siswa. Karena umurnya masih Remaja. menumbuhkan atau Menghambat. Ya, baik, anak-anak kami mungkin itulah mengenai teks diskusi mengenai media sosial. Sekarang kita coba melangkah ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu sesuai dengan yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran ini yang menjadi langkah-langkah kita adalah yang ketiga, kita membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan LKPD. Ada kelompok belajarnya? Ada. Ada kelompok belajarnya? Ada. Jadi karena sudah ada kelompok belajarnya, sekarang coba lihat tampilan di layar. Bapak sudah ya, menentukan anggota-anggota kelompok setiap kelompok. Kelompok 1 silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok.
silakan. Saudara? Sudah? Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Nah, karena kita sudah membentuk kelompok, artinya dalam kelompok itu kita satu tim, yaitu melakukan kerja sama, mempunyai tanggung jawab bersama dari tugas yang diberikan kepada setiap kelompok. Nah, dalam membentuk kelompok ini, coba lihat di depan. Di sini nanti kita akan mengerjakan LKPD. LKPD, lembar kerja peserta didik. Langkahnya kita membentuk kelompok 5 orang. Udah terbentuk? Sudah? Yang kedua, bacalah teks diskusi berjudul Daur Ulang untuk Gaya Hidup Hijau yang ada di buku Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 124 sampai 126. Silakan buka. Sudah? Yang ketiga, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD yang Bapak bagikan ini ya tidak secara individu. Ini adalah secara kelompok. Jadi secara kelompok silakan kerjasama dan apa jawabannya nanti dituliskan dalam LKPD. Saya mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, ini ya, kerjakan bersama. Kelompok 2, ya, ini. Kelompok 3, ini kelompok 3. Kelompok 4, ya, ini kelompok 4. Ya. Baik, sekarang coba dengarkan ya. Setelah Anda menerima hasil LKPD Anda, kembali lihat, bacalah teks diskusi daur ulang untuk gaya hidup hijau yang ada di halaman 124 sampai 126. Sudah dibuka? Sudah? Ada teks diskusi di situ? Ada soal yang dikerjakan? Berapa soalnya? Ada? Ada 6 soal. Terbaca semua soalnya? Tanpa banyak bicara. Silakan kerjakan setiap kelompok. Selesai nanti Bapak ingatkan dan menampilkan hasil kerja kelompok. Demikian disilakan. Masing-masing silakan baca ya. Silakan baca masing-masing. Soal tadi ada 6 kan? Iya, Pak. Ada 6 soal. Jadi silakan bagi satu persatu soal. Kerjakan 1, 2, 3. Hasil jawaban itu nanti digabungkan dalam LKPD. Selesai itu setiap kelompok ini nanti menyajikan hasil diskusi. Ya, bisa dipahamikan? Bisa, Pak. Oke. Bagaimana kelompok berapa tadi? 4. Ada berapa soal? 6 kan ya. Jadi dikerjakan dari nomor 1, 2, 3 sampai 6. Tentu kita jangan berpatokan, jangan menunggu yang lain.
Artinya soal yang 6 itu dibagi bersama. Mengerti maksud saya kan? Nomor 1, nomor misalnya 2, 3, 4, 5 ya kan? Baru dikerjakan bersama lagi nanti nomor ke 6. Hasil diskusi itu dimuat di dalam NKPD. Ya, disinilah dituliskan jawaban 1, 2, 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana nak? Bisa dipahami mengenai tugas ini? Bisa, Pak. Bisa. Ada berapa soal tadi? 6 soal, Pak. 6. Apakah mesti ditunggu-tunggu mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4 sampai 6? Tidak. Tidak, Pak. Jadi dibagi bersama. Bersama. Artinya setiap siswa mempunyai tanggung jawab mengerjakan satu Soal. Hasil itu nanti digabungkan dalam KP. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Silakan dilanjutkan ya. Jadi yang benar menjawabnya baca juga teks diskusi berjudul daur ulang gaya hidup bijak ya. Bagaimana nak kelompok 1 bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Jadi cara mengerjakan biar cepat bagaimana? Soal itu dibaca. Ya, setiap siswa mengerjakan satu soal. Setelah dapat semua jawabannya nanti baru digabung ke dalam KP untuk ya dipresentasikan di depan ke kelas. Ya, bisa kan dipahami? Bisa, Pak. Silakan lanjut.
ada hal yang kurang jelas di soal itu ditanyakan kepada Bapak. Jadi penjawaban yang saya berikan, tapi apa cara yang dilakukan? Ya. Bagaimana Jonas bisa dikerjakan? Kalau ada hal yang kurang jelas, boleh ada tanyakan kepada Bapaknya. Bagaimana Jonas bisa? Ada kendala? Bisa lancar? Bisa, Pak. Jadi harus ada kerja Sama. tanggung jawab bersama. Ya, bagus. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Oke. Apa kira-kira Mufrid? Apa yang akan ditanyakan? Apakah semua di sini? Oh ini di halaman 124, 125 sampai 126 ini semuanya adalah teks diskusi. Jadi teks diskusi ini semua Anda baca mulai dari awal, tengah hingga selesai. Setelah kalian baca, barulah Anda bisa mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai soal nomor 6. Tanpa dibaca semua, maka kita tidak bisa menyelesaikan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi wajib ya harus kita selesaikan untuk membacanya dulu. Baca semua dulu baru Kerjakan. Bisa kan? Bisa, Pak. Silakan lanjutkan. Jangan ragu-ragu ya. Jika ada hal yang kurang paham boleh Anda tanya. Jangan nanti merasa segan, malu, enggan ya. Malu bertanya, ya sesat di jalan. Malu bertanya, akhirnya jalan. Tidak sampai pada tujuan. Ya. Jadi sebagai siswa itu harus berani untuk bertanya agar bisa mengerti, mengetahui tentang sesuatu. Baik.
Siapa yang sudah selesai semua? Ada? Ada tidak? Tidak, Pak. Masih belum ya? Udah selesai 2. Kelompok 1 udah berapa selesai? 3, Pak. Oh, ada 3 ya? Oh, 4 soal. Kelompok 2? Mana kelompok 2? Berapa selesai? 4. Oh, 4 soal ya. Kelompok 3? 4 soal. Kelompok 4? 5 soal, Pak. Oh, 5 soal. Oke, jadi ada 5 soal yang sudah menyelesaikannya. Tinggal 1 lagi. Oke, yang lain silakan bergerak, silakan berlomba. Jadi bukan berlomba asal-asalan ya, berlomba pasti jawabannya nanti.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Setelah itu nanti kita presentasikan ya. Jadi biar ada jaga-jaga sama seperti biasa kalau tampil ataupun mempresentasikan hasil kerja kelompok. Harus ada yang mewakili setiap kelompok ya untuk membacakan hasil diskusi di depan kelas ya. Dan setiap kelompok lagi nanti yang lain yang menanggapi hasil diskusi kelompok penyanyi. Ingat, dalam menyampaikan pendapat argumen kita harus sopan dalam berbicara. Apa tujuan? Agar orang lain tidak tersinggung dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, silakan. Tinggal sekitar 2 menit lagi ya. Setelah itu nanti kita presentasikan. Silakan lanjutkan dulu. Siapa yang menyaksikan? Kamu mau membaca? Siapa? Di sini siapa yang membacakan hasil diskusi? Yang menyampaikan pendapat bagaimana? Di sini siapa yang membacakan? Yang menyampaikan pendapat? Di sini siapa yang membacakan hasil yang menyampaikan pendapat? Jadi silakan disiapkan semua ya. Dan yang nanti berdasarkan silakan jawab apa yang dipertanyakan.
Bagaimana nak? Sudah selesai? Waktu sudah berakhir. Artinya bukan berakhir pembelajaran, berakhir waktu menyelesaikan soal-soal di LKP. Setelah selesai, apa yang kita lakukan? Menyajikan hasil diskusi setiap kelompok. Setuju itu? Bagaimana cara kita menyajikannya? Bapak yang menyebutkan kelompok atau secara sadar mengunjuk tangan siapa yang mau pertama tampil? Oh, Bapak yang langsung memuju. Iya, biar adil ya. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Berarti kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 4? Siap, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang untuk menghemat waktu, karena waktu juga berjalan terus, ya, maka kita coba mulai. Kalau menghitung dimulai dari 0, ya kan? Iya, Pak. Setelah 0, 1. berarti yang tampil adalah kelompok 1. Ya, dengan itu silakan kelompok 1 menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Boleh di sini, tidak jadi masalah. Walaupun di meja Bapak tidak jadi masalah. Ya, silakan di situ saja. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil teks diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami Susimawati dulu. Kepada teman kami ini silakan. Baik, sebagai pertanyaan 1, tuliskan judul lain dari diskusi tersebut dengan tepat. Jawabannya, peduli lingkungan atau lingkungan hijau. 2, tuliskan tujuan pendahuluan pada teks diskusi tersebut. Jawabannya, untuk mengingatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nomor 3, tuliskan gagasan utama yang terdapat pada paragraf 2 dan 3 dalam diskusi tersebut. Jawabannya, A. Gagasan utama paragraf 2 adalah pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. B. Gagasan utama paragraf 3 adalah pada setiap kesepakatan jutaan orang melakukan kegiatan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Nomor 4, tuliskan simpulan dari teks diskusi tersebut. Jawabannya, berulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Nomor 5, tuliskan argumen yang mendukung pro yang terdapat pada paragraf 3. Jawabannya, gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Nomor 6, pada paragraf keberapa terdapat argumen yang menentang atau kontra dan baris keberapa? Jawabannya, A. Baris 1 dan 3, yakni namun di pihak lain di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. B. Baris 10 dan 12, yakni pada saat yang sama masyarakat lainnya
yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, dipersilakan. Kami dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa itu argumen pro? Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu argumen pro adalah argumen yang mendukung tentang masalah yang sedang dibahas. Apakah kelompok 4 menerima jawaban kami? Kami menerima jawabannya. Terima kasih. Demikian saja hasil diskusi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan buat. Nah, demikian hasil penyajian dari kelompok 1. Ya, mungkin ada pertanyaan tadi, apa itu argumen pro, dan telah dijawab oleh kelompok 1. Dan mungkin penanya tadi sudah jelas ya, apa jawaban dari kelompok 1. Oke, sekarang kita tampilkan hasil kerja kelompok 2. Mana kelompok 2? Unjuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami yang dibacakan teman kami Mufid Widianur kepada teman kami di sana. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami sesuai KPD yang kami kerjakan. Soal pertama, tuliskan judul lain dari diskusi tersebut dengan tepat. Judul lain dari diskusi tersebut adalah peduli lingkungan atau lingkungan hijau. Soal kedua, tuliskan tujuan pendahuluan pada teks diskusi tersebut. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Soal ketiga, tuliskan gagasan utama yang terdapat pada paragraf kedua dan 3 dalam diskusi tersebut. A. Gagasan utama paragraf 2 adalah pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat mudah bergaya hidup hijau. B. Gagasan utama paragraf 3 adalah pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan kegiatan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Soal keempat, tuliskan kesimpulan dari teks diskusi tersebut. Kesimpulannya yaitu daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan, kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Soal kelima, tuliskan argumen yang mendukung atau pro yang terdapat pada paragraf ketiga. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan atau gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Soal keenam, pada paragraf keberapa terdapat argumen yang menentang, kontra, dan baris keberapa. Argumen yang menentang, kontra terdapat pada paragraf keempat yaitu A. Baris 1-3, yakni namun di pihak lain, di banyak tempat orang-orang yang menganggap gagasan
daur ulung itu membuang waktu mereka masing-masing. B. Baris 10-12, yakni pada saat yang sama masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, dipersilakan. Saya Pak. Baik, kami dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa itu argumen kontra? Argumen kontra adalah argumen yang menentang atau tidak setuju dari masalah yang sedang dibahas. Terima kasih jawabannya. Kami terima. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan atau kelemahan, mohon dimaklumi. Sekian saja saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Ya, silakan. Baik, sudah 2 ya kelompok yang telah menyajikan hasil diskusinya. Pasti kelompok 3, kelompok 4 berdebat. Ini juga menyajikan hasil presentasi, menyajikan hasil diskusi. Mau? Mau, Pak. Kelompok 4 mau? Mau, Pak. Oke, sekarang Bapak ubah ya. Saya mulai dulu dari kelompok 4. Kepada kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Mana ini? Ya, silakan Nak. Silakan mulai. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami Rika Desmini Rosalawal untuk memperkenalkan silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan pertanyaan yang ada di APD. Pertanyaan pertama, 1. Tuliskan judul lain dari diskusi tersebut dengan tepat. Jawabannya, peduli lingkungan atau lingkungan hijau. 2. Tuliskan tujuan pendahuluan pada teks diskusi tersebut. Jawaban, untuk mengingatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pertanyaan ketiga, tuliskan gagasan utama yang terdapat pada paragraf 2 dan 3 dalam diskusi tersebut. Jawabannya, 1. Gagasan utama paragraf kedua, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. 2. Gagasan utama paragraf 3, pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan kegiatan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Pertanyaan keempat, tuliskan simpulan dari teks diskusi tersebut. Jawabannya, daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita. Di masa depan, kehidupan kita dan keluarga kita sendiri, hijau adalah warna yang paling baik dari semua warna. Pertanyaan kelima, tuliskan argumen yang mendukung atau pro yang terdapat pada paragraf 3. Jawabannya, gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Pertanyaan nomor 6. Pada paragraf keberapa terdapat argumen yang menentang atau kontra dan baris keberapa? Jawabannya, argumen yang menentang atau kontra
terdapat pada paragraf keempat, yaitu 1, baris 1 sampai 3, yakni namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Kedua, baris 10 sampai 12, yakni pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, saran maupun tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan saya. Kami dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, apa tujuan pelaksanaan diskusi? Jawabannya, tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat terhadap sebuah isu hingga kemudian menciptakan kesepakatan bersama. Baik, kami menerima jawaban Anda. Terima kasih. Sekian saja jawaban dari kami, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Silakan tepuk tangan buat saya. Tinggal satu lagi, ya kan? Yaitu kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Udah siap kan? Siap, Pak. Siap tampil? Siap. Siap ditanyakan? Siap. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil dari diskusi kami dibacakan oleh teman kami Manusia Lawak kepada teman kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebagai pertanyaan, tuliskan judul lain dari diskusi tersebut dengan tepat. Jawabannya adalah diskusi tersebut peduli terhadap lingkungan atau lingkungan hijau. Nomor 2, tuliskan tujuan pendahuluan pada teks diskusi tersebut. Jawabannya, untuk meningkatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Sebagai pertanyaan nomor 3, tuliskan gagasan utama yang terdapat pada paragraf 2 dan 3 dalam diskusi tersebut. Jawabannya, gagasan utama paragraf kedua adalah pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba untuk masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. B. Gagasan utama paragraf ketiga yaitu pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan kegiatan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Sebagai pertanyaan nomor 4, tuliskan kesimpulan dari tes diskusi. Kesimpulan dari tes diskusi tersebut yaitu daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, dimulai dari gelas sehingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan, kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Pertanyaan nomor 5, tuliskan argumen yang mendukung pro yang terdapat pada paragraf 3, yaitu argumen yang mendukung pro yang terdapat pada paragraf 3 adalah gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk peduli lingkungan masing-masing. Kampung swasta Jembaga di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau. Dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Sebagai pertanyaan nomor 6, pada paragraf keberapa terdapat argumen yang menentang kontrak dan baris keberapa? Jawabannya, argumen yang menentang kontrak terdapat pada paragraf 4, yaitu baris 1 sampai 3, yaitu namun di pihak lain, di banyak tempat
orang-orang menganggap gagasan Daud Ulam itu membuang-buang waktu mereka. B. Baris 10 dan baris 12, yaitu pada saat yang sama masyarakat lainnya yang berpikir sempit, yaitu bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada saran dan tanggapan kepada teman kami, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya dari ke kelompok 3. Pertanyaannya tentang apa yang dibahas pada teks diskusi tersebut. Yang dibahas dari teks diskusi tersebut adalah kepedulian terhadap lingkungan hijau. Baik, terima kasih jawabannya. Kami dari kelompok 2 kami menerima. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Anak-anak kami kelas 9, ya, Bapak mengucapkan terima kasih, ya, atas keseriusan Anda, atas kepedulian Anda, ya, dari apa yang telah Anda kerjakan. Setelah saya dengar, saya simak, mulai dari kelompok 1 jawabannya sudah bagus sesuai dengan LKPD, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya di situ nampak dalam kelompok itu harus ada kerjasama, harus ada tanggung jawab, sehingga pekerjaan itu mudah dan cepat terselesai. Baik, anak-anak kami kelas 9, ya, karena kita sudah presentasikan semua hasil kerja kita dari kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang biar lebih jelas kepada kita mengenai materi ini, menelaah pendapat argumen dalam teks diskusi yang dibaca dan didengar, maka di sini Bapak memberikan, ya, pertanyaan dalam bentuk evaluasi, ya. Jadi pertanyaannya bukan secara lisan, tetapi secara tertulis. Di sini Bapak bagikan, ya, teks diskusi, ya. Di sini Bapak bagikan teks diskusi yang mana ini lagi bukan secara kelompok, ya. Jangan nanti Anda menganggap ini kelompok. Ini dikerjakan secara individu, secara pribadi. Biar lebih terarah kita, biar lebih teratur. Sekarang coba kembali ke tempatnya semula, tanpa kelompok, ya, kembali ke tempat semula. Sudah? Jadi di sini, ya, saya bagikan satu persatu dan silakan nanti anak-anak kami membaca dulu teks diskusinya yang berjudul "Bank Sampah di Sekolah". Ya, setelah Anda baca nanti, setelah Anda baca teks diskusi ini, baru lanjutkan lembaran keduanya. Di situ ada soal. Ada soalnya sebanyak 4. Dikerjakan lagi berdasarkan teks diskusi yang berjudul "Bank Sampah di Sekolah". Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya akan bagikan, ya.
Baik, udah dapat semua? Sudah. Dapat semua teksnya? Dapat. Silakan kerjakan secara cepat. Baca dulu teksnya, baru dikerjakan soal. Ya, silakan dikerjakan. Tiga, 8, berarti 29. Waktu mengerjakan paling lama 8 menit.
Bagaimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Waktunya 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Baik, anak-anak kami kelas 9 waktunya sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai semua soal evaluasinya? Sudah. Selesai dikerjakan? Sudah. Silakan diserahkan di depan. Jadi biar tidak ribut, ya biar tertib. Maka yang menyerahkan setiap baris 1 orang. Dari kelompok ini adalah si Wika, si Serwindi, dan si Nona. Silakan kumpulkan. Sudah semua menyerahkannya? Sudah. Tidak ada lagi yang tertinggal? Tidak, Pak. Sejumlah 20 orang. Nah baik, anak-anak kami kelas 9 mungkin beberapa tahap kegiatan telah kita lakukan ya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kita tadi. Maka setelah hal itu semua kita lalui, maka kita coba membuat satu kesimpulan tentang apakah materi yang telah kita belajar. Nah, dari anak-anak kami dulu, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari ini. Ada yang bisa? Mungkin tadi ada beberapa yang dibahas mengenai ada diskusi, ada argumen pro, ada argumen kontra, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa memberikan beberapa kesimpulan. Setelah itu nanti Bapak yang menyimpulkannya. Ada? Ada? Ya. Silakan Susi. Silakan. Apa kira-kira yang bisa kamu ungkapkan melalui materi ini? Ya, silakan. Pengertian teks diskusi adalah salah satu karya tulis
yang bertujuan untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Tujuan teks diskusi adalah menyampaikan pendapat terhadap sebuah isu hingga kemudian menciptakan kesepakatan bersama. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat. Mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan, memberikan kesimpulan dari materi ini. Ya, silakan anak kami Mimi. Kaidah bahasa teks diskusi. 1. Menggunakan konstruksi kata hubung berlawanan misal, tetapi, sedangkan, dan lain-lain. 2. Menggunakan pronomina kata ganti. 3. Menggunakan kata baku. 4. Diawali dengan kalimat tanya. 5. Menggunakan kata modalitas harus, akan, mungkin, dan lain-lain. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itulah kesimpulan menurut si Mewi. Mungkin satu lagi, si Rika, silakan. Ya, Rika, silakan. Argumen yang menentang atau kontra adalah yang berisi mengenai pertentangan terhadap masalah yang sedang dibahas, disertai alasan-alasan yang mendukung. Iya, terima kasih. Baik, anak-anak kami yang kami cintai, yang kami banggakan, ya, kembali saya memberikan aplaus buat Anda. Semua materi yang telah kita pelajari mampu Anda ungkapkan kembali. Yang mana dapat disimpulkan bahwasanya di dalam diskusi itu muncul satu masalah untuk diselesaikan. Secara bagaimana? Secara bersama. Bukan secara bukan secara berdebat, tetapi dengan argumen yang sama, mempunyai pemahaman yang sama. Yang pertama, yang kedua, dalam diskusi itu dia punya 3 struktur. Ada yang disebut dengan isu. Yang kedua ada argumen pro, iya kan? Apa argumen pro tadi? Argumen yang mendukung. Dan yang ketiga adalah ada argumen kontra ataupun argumen yang menentang. Jadilah itu yang menjadi kesimpulan kita, ya, kesimpulan mengenai materi ini. Bapak, ya, percaya apa yang telah kita pelajari hari ini bisa Anda terapkan, bisa Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, ya, saya minta tolong kepada anak-anak kami coba belajar di rumah. Materi yang akan kita pelajari pada minggu depan nantinya adalah ada 2 struktur teks diskusi, dan yang kedua nanti adalah kaidah kebahasaan teks diskusi. Bahan itu ada di dalam buku bahasa Indonesia kelas 9. Bisa dibagi? Bisa. Baik, anak-anak kami, sebelum kita akhiri, tadi ketika kita mulai, kita mulai dengan, ya, doa, ya kan? Iya. Pada kegiatan penutup, maka pada kegiatan penutup ini kita coba kita akan menutupnya dengan doa juga, ya kan? Iya tidak? Iya. Ya, jadi sebelum itu, ya, sebelum kita akhiri dengan doa, mungkin ada kira-kira yang ingin disampaikan anak-anak kami. Kalau misalnya ada, silakan. Ada? Tidak. Jadi udah jelas semua? Sudah. Yakin? Yakin. Sebagai doa penutup, disilakan anak kami siapa yang berdoa? Si Susi. Silakan Susi untuk berdoa. Ya, silakan. Terima kasih sudah kita belajar hari ini. Mari kita tutupi dia dengan doa. Mari kita berdoa sesuai ajaran kita masing-masing. Doa iman. Ya, terima kasih. Silakan ke belakang. Baik,
Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dan kiranya tetap tertanam dalam diri kita, dalam hati kita sebagai bangsa Indonesia. Ya kan? Kita adalah bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah menyenangkan. Benar tidak? Benar. Menyenangkan buat kita masing-masing. Kenapa kita senang? Karena kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan orang di sekeliling kita. Selamat sore semua. Yahoo. Silakan istirahat. Terima kasih, Pak. Dulu dia saya foto kalian.